Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu dengan doa ya. Semoga siaran langsung ini berjalan lancar, diberkahi Allah, dirahmati Allah, dan bisa bermanfaat untuk semua yang menyaksikan ya. Apa kabar Miss Hidayah, sehat? Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, sudah cantik. Dan topik kita hari ini adalah menguak sifat asli Ustazah Oki Stiana Dewi dan Zeda ya. Langsung nanti dibongkar, dikuliti habis oleh pakar ilmu Stephen atau ilmu psikologi Islam, bisa disebut begitu ya, oleh Miss Hidayah langsung. Ini pakarnya Stephen ya. Berkaitan dengan Stephen, apa hubungannya Ustazah Oki, Zeda dan Stephen? Tentu saja ada hubungannya, karena alhamdulillah kami berdua, Ustazah Oki dan juga Zeda, sudah melakukan tes Stephen, dan hasilnya adalah mesin kecerdasan kami berdua adalah feeling introvert ya. Kami adalah wanita feeling ya. Jadi saya kalau berhadapan dengan Ustazah Oki ini seperti bercermin ya, mirror ya. Jadi sama-sama feeling, sama-sama introvert, sama-sama darah O. Jadi seorang feeling kalau melihat orang dizolimi, dihujat ya, disinisin ya, atau dikritisi atau difitnah, bahasanya tidak akan terima, empatinya bermain. Apalagi kalau di sini sesama feeling ya yang dizolimi, ibaratnya aduh ini saya kayaknya nggak bisa tinggal diam. Seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu ya Miss Hidayah, teman-teman, ada beberapa informasi yang agak mengagetkan kita semua terkait dengan ceramah ya, polemik dakwah KDRT yang disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Banyak sekali masyarakat yang salah paham, dan di situ saya sebagai seorang feeling ya, melihat seorang feeling yang difitnah di banyak arah, diserang, saya tidak bisa diam, empati saya bermain di situ. Akhirnya saya mengeluarkan beberapa statement untuk membela beliau, karena saya juga seorang wanita, saya seorang ibu, seorang istri yang pernah mengalami tindakan abusive itu juga dalam tanda kutip KDRT. Jadi semoga suara saya bisa didengar begitu. Untuk presenter public figure itu adalah bonus ya, sehingga mungkin jadi magnet. Dan di situ saya meluruskan 3 poin ya. Yang pertama, mungkin ini bisa buat masukan juga buat teman-teman yang menyaksikan ini, mungkin banyak yang salah paham juga. Saya sebagai wanita yang mengalami kejadian abusive itu menangkap bahwa Ustazah Oki ini sebenarnya menyampaikan kisah nyata ya, memang ada di Jeddah ya, di kota Jeddah. Jadi ini kisah nyata di Jeddah, Zeda adalah kisah nyata di Indonesia. Gitu ya. Dan saya juga bingung setiap detail yang disampaikan Ustazah Oki kok sama gitu dengan rumah tangga yang pernah saya alami, dan saya kayaknya nggak boleh tinggal diam. Allah mengetuk hati saya untuk berbicara gitu, semoga bisa menginspirasi. Jadi mungkin di sini Miss Hidayah latar belakangnya mengapa kita menguak Ustazah Oki, karena ini untuk meluruskan kesalahpahaman terkait dengan beberapa orang yang mengatakan beliau ini tidak kurang memiliki empati pada wanita, dalam tanda kutip tidak berperasaan. Nanti kita lihat dari sisi neuroscience, ilmu psikologi Stephen, apakah benar seperti itu ya. Kita bukan pakai asumsi, tapi kita pakai science ya. Intinya dari statement yang saya sampaikan ada 3 catatan ya teman-teman, bahwa dakwah yang Ustazah Oki sampaikan itu bukan dongeng ya. Di Jeddah memang ada kisah seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak percaya, jika ada netizen yang mengatakan itu karangan, itu cuman kisah yang tidak real, cuman diada-adakan, itu dongeng, nggak mungkin ada wanita mau diem digituin ya. Sekarang saya bersuara di sini bahwa ini bukan dongeng ya. Di Indonesia ada wanita yang diperlakukan seperti itu, menyembunyikan tindakan abusif dari suaminya, KDRT ya, dari suaminya kepada ibunya. Itu saya alami, dan itu bukan dongeng, itu benar-benar ada terjadi, dan mungkin saya satu dari ribuan wanita yang mengalami itu ya. Dan yang kedua, sesungguhnya dalam dakwah yang Ustazah Oki sampaikan itu menegaskan bahwa wanita jangan diam ya saat menerima tindakan abusif atau KDRT. Silahkan mengadu pada manusia, orang tua, keluarga ya, tapi tentunya banyak konsekuensi yang harus diterima ya Miss Hidayah. Salah satunya adalah perceraian atau perpisahan ya, itu adalah salah satu konsekuensi ya. Tapi jika wanita atau istri takut menunjukkan keburukan suami atas tindakan abusif atau KDRT yang dilakukan, Ustazah Oki di sini saya menangkap tetap jangan diam ya, mengadu, laporkan pada zat yang lebih besar daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 2 catatan. Dan catatan terakhir, yang ketiga adalah sesungguhnya ya Miss Hidayah, kalau saya menangkap ya, Ustazah Oki dalam dakwah KDRT beliau ini justru memberikan jalan emas untuk wanita yang diperlakukan secara tidak layak oleh suaminya dalam arti KDRT. Ustazah Oki ini memberikan jalur emas, solusi emas yang brilian. Laporkan ke Allah,
mengadulah ke Tuhan, ya. Tuhan yang lebih berkuasa dari manusia. Hukum Tuhan tuh lebih adil daripada manusia. Hukum manusia ada batasnya, tapi azab Allah itu pedih. Saya rasa ini Ustazah Oki memberikan jalur emas untuk wanita pada saat diperlakukan seperti itu, brilian. Saya sendiri membayangkan, saya nggak perlu capek-capek ke kantor polisi, ya. Saya nggak perlu capek-capek nyiapin bukti, foto, dokumen, rongsen, visum, menyiapkan saksi, tahu sendiri di pengadilan, ya. Nanti kita dicecar banyak pertanyaan. Wanita yang sudah diperlakukan seperti itu rasanya tidak cukup energi untuk melaporkan seperti itu. Rasanya tidak semua orang punya energi, ya. Apalagi saya waktu itu keadaannya tidak cukup energi. Jadi di sini saya melihat Ustazah Oki justru memberikan jalur emas. Kalau Anda tidak punya energi melakukan itu, tetap jangan diam, ya. Anda punya Tuhan, Anda punya Allah. Ini brilliant sekali menurut saya. Ini jenius sekali. Itu hanya orang-orang yang diberikan hidayah Allah yang bisa menangkap itu. Oke, jadi latar belakangnya itu, ya, Miss Hidayah. Ya. Mungkin Miss singkat bisa memberikan komentar terkait dakwah yang disampaikan oleh Ustazah Oki sebagai seorang wanita juga. Ustazah Oki cerita tentang kisah nyata di Jeddah. Ada seorang wanita, istri yang mungkin mengalami KDRT, tapi ketika orang tuanya datang, perempuan itu kan pikirannya yang baik, ya. Jadi betapa dia tuh kuat banget gitu. Seorang perempuan yang notabene dibilang lemah, tapi ternyata dia mampu menutupi itu dengan tujuan agar orang tuanya tidak sedih, orang tuanya tidak tersinggung. Pasti kan kalau jadi ibu kan pasti anaknya kena digigit nyamuk aja kita nggak mau, ya, apalagi kalau anaknya mengalami itu gitu. Jadi kalau pada perempuan feeling yang sudah mampu mencintai sedalam itu, ya, itu luar biasa, ya. Bisa berbohong, white lie. Nah, white lie itu, kalau Rasulullah SAW kan mengajarkan nggak apa-apa kalau emang itu untuk kedamaian. Dan ternyata justru Allah datangkan hidayah pada suami-suami yang melihat istrinya, kok istriku tuh tak jahatin, kok masih baik aja sih. Nah, kalau Anda siap di situ, keren. Tapi kalau enggak, ya tadi ada jalan keluarnya. Adukan kepada manusia, kepada polisi, kepada yang berwajib, silahkan. Jalannya panjang berliku, ya, itu konsekuensinya. Dan tadi jalan yang paling gampang, ya, yang menciptakan kita, dia maha tahu, dia tahu semuanya. Dan kalau seorang perempuan feeling, ya, dengan empatinya, kekuatannya feeling introvert terutama adalah di empati memang. Jadi bagaimana kan dia kecerdasannya adalah emotional quotient, kecerdasan emosi. Maka di limbik kanan itu Allah titipkan organ, ya, pada semua manusia. Tapi pada tipe feeling itu menjadi keutamaannya, dominasinya. Di situ ada amigdalanya, ada pusat emosi. Maka tidak heran kalau seorang perempuan feeling introvert golongan darah O, ini udah berapa triple feelingnya, ya, feeling banget, itu perasaannya menjadi begitu peka untuk dirinya sendiri maupun dia berusaha mengerti perasaan perempuan lain. Nah, itu yang membuat Mbak Zeda begitu tergerak untuk membela Ustazah Oki. Ustazah Oki juga mungkin melihat dan mendengar banyak sekali curhatan-curhatan seperti itu, karena it's common, ya. Kayak aku kan penerima konsul, sesungguhnya cerita-cerita begitu juga banyak gitu. Oke. Banyak sekali. Dan terkadang perempuan bingung mau ngadu kemana gitu kan. Kalau ngadu dibilang lebay, ya kan, bawel gitu kan, buka aib. Nah, hal-hal kayak gitu yang terkadang menjadi dilema. Nah, itu yang padahal kalau itu nggak dikeluarkan, nggak disampaikan, jadinya apa? Sumbatan emosi. Oke. Jadinya, ya, seorang perempuan feeling biasanya jadinya apa? Nggak ceria lagi, jadi murung, jadi tertutup gitu kan. Beliau ini pakarnya ilmu Steven. Jadi teman-teman, ilmu Steven itu adalah kompilasi dari ilmu psikologi, ilmu neuroscience, belahan otak, dan juga ilmu sumber daya manusia, ya. Kita cukup dengan melakukan tes sidik jari, nanti akan terlihat belahan otak dominannya yang mana, sifat aslinya nanti terlihat semua, ya. Saya coba kasih pertanyaan dulu buat Miss Hidayah terkait dengan perempuan feeling, ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Fitnah atau fakta sosok public figure Oki Stiana Dewi terutama tidak berperasaan, tidak berempati sesuai dengan karakternya feeling? Ya, fitnah tuh. Oke. Yang kedua, fitnah atau fakta sosok public figure Ustazah Oki Stiana Dewi dan juga Zeda itu sangat memiliki potensi besar dicintai di Indonesia sebagai wanita feeling? Fakta, insya Allah. Fakta. Potensial. Oke. Fitnah atau fakta sosok public figure feeling itu sangat-sangat cerdas memahami perasaan orang lain? Fakta saat dia sudah cerdas dan sudah mengoptimalkan potensinya.
kita langsung aja ke topik ya. Sifat asli Ustazah Oki dan juga Zeda. Ustazah Oki ini feeling introvert. Pertanyaannya, sebesar apa pengaruh sosok public figure feeling di Indonesia? Dengan archetype Indonesia yang feeling, yang senang pada ketokohan, ya kan, senang dengan figur, maka kalau ada seorang sosok feeling yang dia mampu mempengaruhi dengan influence yang bagus, maka itu akan mudah banget tuh untuk dicintai oleh archetype-nya gitu, oleh kebanyakan orang yang di situ karena merasa satu frekuensi. Gitu. Oke, jadi kalau kita flashback ke belakang, penemu ilmu Stephen, Ayah Farid Woniman sempat mengeluarkan statement bahwa memang antropologi masyarakat Indonesia ini kebanyakan orang feeling ya. Jadi mereka cenderung menyukai figur sosok feeling, begitu ya Miss ya? Negeri, jadi dalam teorinya negara yang banyak dikelilingi oleh gunung, maka dia archetype-nya, antropologinya seperti feeling. Orang-orang yang hangat, orang-orang yang senang bercengkrama, senang bersosialisasi gitu. Oke. Silahkan dikuliti habis-habisan nih Miss. Saya dan Ustazah Oki di kelas dikuliti habis-habisan ya. Sifat asli genetik feeling dalam diri Ustazah Oki, Stiana dan juga Zeda. Silahkan Miss. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita mulai dari profiling ya. Kita memprofile. Kalau dalam teori psikologi itu ketika kita mau mengerti seorang tuh dari profilnya dulu. Nah, profil yang terbaik adalah ketika kita mengenal genetika. Genetika itu sesuatu yang menetap di diri, yang sudah terberi oleh Allah dan perlu untuk kita ketahui sehingga kita tahu jati dirinya. Baru setelah itu kita sesuaikan dengan lingkungannya. Kembali kepada teori biologi, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, yang kita akan kuliti sekarang tentang genetikanya. Genetika itu ada 5 jenisnya dan itu berurutan strata. Jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas otak, dan golongan darah. Nah, kalau kita lihat profil nih dua tokoh kita ini, jenis kelaminnya perempuan. Perempuan itu lebih beremosi dibandingkan berlogika. Maka lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada feelingnya, ya kan? Lebih emosional, lebih mengutamakan rasa. Lalu kemudian mesin kecerdasannya. Mesin kecerdasan artinya dominasi otaknya. Ternyata di lini kanan, berarti dia bertipe feeling. Oke, udah double feeling tuh. Introvert artinya apa? Dikendalikan dari dalam dirinya. Feelingnya dikendalikan oleh diri sendiri. Maka dia akan membuat dirinya menjadi teladan sehingga kemudian dicintai oleh banyak orang. Dia bisa mencintai, menebar cinta untuk banyak orang. Lalu kemudian kapasitas otak nggak usah ditanyain IQ-nya ya. Dua tokoh ini sudah bisa sampai pada titik ini pasti diberi sama Allah kapasitas otak yang besar. Alhamdulillah. Dan kemudian golongan darahnya O. Golongan darah O merupakan respon awal seperti feeling. Jadi triple feeling mereka ini. Nah, jadi ada feelingnya O, ada makin feelingnya double ya. Jadi banget ya sebenarnya ya. Mulai dari respon awal sampai cara berpikir sampai kepada nanti tingkatan yang tertinggi jenis kelaminnya, maka cara berpikirnya mengutamakan perasaan. Maka biasanya perilaku. Nah, kita kalau lihat dari perilakunya, behaviornya mudah tersentuh gitu nggak? Aci nih, baper gitu. Jadi nggak tegaan. Kadang-kadang tuh meskipun orangnya salah, tapi tadi ditutup-tutupin karena apa? Nggak tegaan, kasihan gitu. Bawaannya tuh urusannya subjektivitas tentang perasaan begitu. Itu yang membuat tipe feeling kecenderungannya mikirin orang lain. Itu kalau yang bagus. Kalau yang negatif, malah dia sibuk mikirin dirinya sendiri. Nah, itu. Okay. Jadi intinya sifat asli genetik feeling dalam diri Ustazah Oki Stiana Dewi terutama ya, ini sesungguhnya adalah sosok yang memiliki empati yang sangat besar ya. Zeda juga yang tidak terima begitu melihat seorang Ustazah Oki, seorang feeling lagi dizolimi seperti itu, difitnah, diserang. Ini benar-benar terlihat sekali kecerdasan emosi dan juga empatinya. Jadi ini pencerahan buat masyarakat yang berstatement bahwa Ustazah Oki terutama ya tidak berperasaan lah segala macam. Aduh, ini kalau berdasarkan ilmu sains, Ustazah Oki ini justru sosok figur yang sangat memiliki empati besar ya, sangat berperasaan. Kebalikannya jauh ya. Ini MK yang paling memiliki empati terbesar daripada MK lainnya ya, feeling ya, kecerdasan. Dan juga pengaruh sosok figur feeling ini memang sangat besar di Indonesia ya, cenderung lebih banyak dicintai. Tipe feeling itu punya keberanian bicara. Oke. Kayak beda tuh. Mungkin banyak juga orang yang merasa oh kasihan, oh ini, oh itu, tapi mereka mungkin nggak berani gitu, nggak bernyali untuk menyuarakan.
ketika dorongannya sudah sampai ke hati, hatinya tersentuh, maka dia kemudian udah nggak pikir panjang, pokoknya gue harus menyuarakan, gue harus menyampaikan apa perasaan gue. Nah itu yang kerennya dari tipe feeling, maka memang berkecenderungan punya potensi untuk jadi pemimpin yang ini menggerakkan dunia tuh begitu, karena memiliki pengaruh saat bicaranya tuh menyentuh hati dan akhirnya menggerakkan orang gitu. Oke, intinya potensi public figure feeling untuk dicintai ini sangat besar sekali ya. Kita coba flashback lagi ke belakang ya, Miss Day. Beberapa waktu lalu founder penemu ilmu Stephen juga sempat menganalisa pemimpin feeling seperti Presiden Soekarno ya. Itu Masya Allah cenderung sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia ya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dianalisa ya cenderung feeling ya, dan memang dua sosok ini memang memiliki empati yang sangat besar terhadap rakyatnya. Begitu juga dengan public figure. Oke, Miss Day, jadi intinya ada satu jawaban yang saya tangkap yang membuat masyarakat Indonesia cenderung mencintai public figure feeling adalah karena empatinya yang besar ya, kecerdasan emosi perasaannya dalam memahami orang lain. Ada mungkin faktor lain yang membuat feeling ini cenderung lebih dicintai di Indonesia, terutama untuk public figure selain itu? Dari cara berpikirnya feeling, kan kata kuncinya feel ya, perasaan ya. Maka dalam mengolah kata, itu dia juga menggunakan perasaan. Dan dia akan memilih kata-kata yang memang akan menyentuh hati. Jadi inilah yang membuat seorang feeling, mungkin setiap orang bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa kata-katanya tuh menyentuh perasaan. Dan inilah yang kekuatannya pada tipe feeling, dia akan memilih kata-kata dan menyampaikannya karena dari hati, maka kenanya ke hati juga. Dan itulah yang spesial bagi tipe feeling, sehingga orang tuh begitu mendengar kata-katanya tuh kok jep gitu, kok aku jadi ikut ngerasain ya, kok aku jadi ikut sedih, kok aku jadi ikut ngerasain apa yang dia rasain ya, dan akhirnya mereka kemudian tergerak. Inilah yang menjadikan seorang feeling tuh dikatakan berpengaruh tadi, karena kata-katanya tuh berdampak, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar wawasan, tapi dia menyentuh kehidupan manusia. Karena cara berpikirnya begitu. Jadi dengan otak kanannya yang memang organ-organ dominannya adalah bicara tentang perasaan, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hasil berpikir kan, dan berpikirnya adalah berpikir mengenai perasaan manusia dan disampaikan dengan perasaan juga, maka kenalah ke hati orang sehingga dia tergerak. Ya, jadi feeling ini kalau bicara dari hati sehingga sampainya ke hati juga ya. Dan kita lihat Ustazah Oki Stiana Dewi ini kalau berdakwah ceramah, Masya Allah, kata-kata kalimatnya itu memang menyentuh ya. Sampai kita waktu lalu sempat silaturahmi juga ya ke rumah Ustazah Oki. Ustazah Oki aja kalau dengerin ceramahnya aja nangis. Kelihatan banget dari perilaku pertama yang sifatnya ramah ya. Jadi karena dari hati datangnya, ketika berhadapan dengan manusia lain tuh munculnya keramahan. Dan itu yang akhirnya tuh ramah, hangat, itulah yang membuat orang lain yang berada di dekatnya tuh nyaman, merasa diorangkan gitu, merasa dihargai. Padahal waktu itu sudah malam sekalipun tetap aja kita disambut dengan baik gitu. Itu memang spesialnya tipe feeling itu seperti itu. Jadi banyak sekali sifat-sifat tauladan ya yang bisa dicontoh dari sosok seorang feeling ya. Contohnya juga dari Ustazah Oki Stiana Dewi tadi ya, ramah, hangat, empatinya, Masya Allah ya, lembut, dan juga kata-katanya itu menyentuh hati ya, dan juga sangat-sangat cerdas dalam memahami perasaan orang lain, terutama wanita dalam konteks ini ya. Saya rasa Ustazah Oki memiliki empati yang sangat besar terhadap wanita. Apalagi wanita yang dizolimi dalam tanda kutip, yang mendapatkan perlakuan abusif ya, dalam tanda kutip KDRT. Saya rasa Ustazah Oki sangat-sangat berempati dalam hal ini. Dan buktinya ya itu tadi ya Miss ya, beliau memberikan jalur emas. Kalau dizolimi langsung ngadu sama Allah ya, itu hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Dia sudah sampai kepada tahapan spirituality, dia tahu bahwa kekuatan tertinggi di dunia ini adalah Allah, bahwa yang paling dia cintai adalah Allah, maka akan larinya akhirnya pengaduannya kepada Allah langsung gitu. Dan itu mengerikan banget. Ya kan, siapa yang mengadu pada yang paling berkuasa kan ngeri banget ya. Jadi kalau yang terzoliminya orang feeling ya, hati-hati, apalagi orang feeling yang sudah sampai di matra spirituality, mungkin dia akan diam, tangisannya itu nanti akan dihitung loh oleh Allah ya, dan bahaya banget ya. Jadi artinya memang kita tidak boleh menzolimi siapapun.
Insya Allah. Saya jadi ingat kata-kata dari founder Steven ya, Ayah Farid Poniman, bahwa orang feeling itu kekuatannya ada pada keyakinannya ya. Keyakinan orang feeling itu Masya Allah kuat sekali. Nah, jadi ini pesan buat netizen yang menyaksikan talk show ini, hati-hati, hati-hati kalau menghujat orang feeling ya. Apalagi di sini konteksnya adalah Ustazah Oki Stiana Dewi ya. Masya Allah, beliau ini sudah mencetak hampir ribuan penghafal Al-Quran ya. Ibadahnya bagus ya, istri soleha, sehari-harinya berdakwah, berceramah, berbagi ilmu agama. Masya Allah, hati-hati kalau Ustazah Oki sudah sakit hatinya dengan kalimat netizen. Tapi saya lihat Ustazah Oki ini sabarnya Masya Allah. Kemarin sempat silaturahmi juga, sempat nanya Ustazah Oki gimana rasanya mendapatkan cibiran dan juga fitnah seperti itu. Ustazah Oki merasa I'm fine, it's okay gitu ya, saya baik-baik aja, nggak apa-apa, itu sudah biasa, saya tidak sakit hati, saya tidak merasa dendam. Anda beruntung yang Anda hujat ini orang yang spiritualismenya tinggi. Netizen-netizen ini beruntung ya yang dihujat atau yang difitnah ini sosok feeling yang sangat sabar gitu. Kita bayangkan kalau feeling itu keyakinannya yang dipakai, yang kuat, Anda didoakan balik ya. Hati-hati orang yang dizolimi itu doanya Masya Allah bisa menembus arsy ya. Hati-hati, jadi pada saat kita mengomentari public figure kita harus hati-hati ya Miss ya. Jangankan seluruh makhluk langit ya, kita aja seneng ya dengan orang yang sudah pandai memaafkan, nggak gampang baperan, terus kemudian nggak dendaman gitu. Jadi kayak nyaman terus gitu. Jadi ruang yang luas untuk kita bisa membicarakan banyak hal karena itu tidak dimasukkan ke dalam hati yang negatifnya gitu. Oke, Miss Day pasti sudah mengamati ya polemik dakwah yang viral ya, yang disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Bahkan kita bisa melihat ceramah lengkapnya di akun YouTube resmi Ustazah Oki Stiana Dewi ya. Di situ ada lengkap, jadi tidak sepotong-sepotong ya. Miss Ida tentu sudah melihat itu, dan Miss Ida juga pasti sudah melihat bagaimana Zeda sebagai seorang feeling, juga sebagai seorang tanda kutip yang merasakan korban KDRT lah, katakanlah bisa seperti itu, membela beliau begitu. Miss Ida di sini sebagai seorang pakar ilmu Steven psikologi Islam, kita dengan hasil yang sama, feeling introvert, bagaimana Miss Ida mengamati fenomena ini? Apalagi itu kayaknya bisa menjadi magnet ya, itu respon media setelah Zeda memberikan statement itu kan Masya Allah banyak sekali, puluhan media online hanya dalam hitungan jam itu memuat langsung, bahkan Masya Allah media asing NBC News juga memuat itu, bahwa kisah ini bukan dongeng, bukan direkayasa oleh Ustazah Oki, bahkan ini kisah nyata di Indonesia juga ada. Bagaimana Miss Ida melihat dua sosok figur ini kalau dari kacamata Steven secara ya, Masya Allah ya. Jadi ketika tokoh-tokoh ini menggunakan potensi terbaiknya, berani bicara, menyuarakan hal yang baik ya, apalagi itu menyangkut dirinya. Untuk Zeda ini luar biasa, berani banget untuk membongkar sesuatu yang itu pernah terjadi, melukai perasaan ya, mungkin bisa jadi trauma, tapi justru itu menjadikan sebuah fakta yang bisa menguatkan dakwah seseorang. Masya Allah, itu pasti butuh keberanian yang luar biasa. Dan kalau itu semakin banyak perempuan-perempuan feeling lainnya yang juga berani menyampaikan fakta dikemas dalam sebuah kata-kata yang baik, yang itu justru memberikan pengaruh baik, maka insya Allah dakwah ini akan semakin indah ya. Bukan cuma untuk mencari sensasi, tapi justru untuk meluruskan bahwa apa yang disampaikan itu bukan fitnah, bukannya keji, tapi ini adalah bahwa it happen. Dan sebagai seorang feeling, Zeda, Miss Ida sih salut banget dengan keberaniannya ya, menyampaikan cerita yang biasanya kamu ceritakan cuma pada saat konsul, dan itu pun tertutup gitu, dan ini sekarang terkuak di media, dan itu menunjukkan bahwa itu bukan main-main gitu, itu pernah ada kejadiannya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki bukan sebuah kebohongan. Kekuatan feeling plus feeling berarti 1 tambah 1 menjadi double kekuatannya. Saya setuju dengan kata-kata Miss Ida. Buat seorang feeling ya, saya terutama tidak mudah untuk menguak luka lama. Tapi karena di situ empati saya mulai bermain ya, dan ini sudah direncanakan oleh Allah. Saya kalau mau sekedar curhat, saya kalau mau sekedar cari sensasi, ngapain itu udah 6 tahun yang lalu. Udah kadaluarsa kalau mau cari sensasi ya dari dulu gitu. Udah dimuat media online juga malah makin booming. Waktu itu juga masih jadi public figure, masih siap
kebenaran gitu kan. Nah, tapi itu buat apa gitu ya, buat apa diumbar-umbar seperti itu. Sudahlah, saya serahkan ke Allah. Dan sepertinya ini saat yang tepat saya sebagai seorang feeling untuk menyampaikan kisah yang saya alami ya, setidaknya ini bisa menginspirasi banyak orang ya untuk menjadi wanita yang sabar, untuk menjadi wanita yang ikhlas ya. Termasuk Ustazah Oki ini juga sabar sekali, walaupun dihujat, difitnah segala macam, beliau tidak membela diri. Kita lihat public figure kalau dihujat kan biasanya membela diri ya, malah balik menghujat gitu ya. Tapi saya lihat Ustazah Oki Stiana Dewi ini justru memperlihatkan kecerdasan feelingnya. Beliau justru tawadu, rendah hati, yang seharusnya beliau bisa membela diri ya, karena beliau memang saya lihat tidak salah, tidak ada yang salah begitu ya. Tapi beliau justru dengan kerendahan hatinya meminta maaf di publik. Masya Allah, itu benar-benar feeling yang sangat-sangat cerdas sekali menurut saya ya. Dan kisah yang saya sampaikan itu betul kata Miss Ida, itu memang tidak mudah bagi seorang feeling, tapi saya harap itu bisa menginspirasi ya, bisa memberi manfaat. Jadi bukan sekedar statement ajang curhat, tapi benar-benar saya membela sosok yang sebenarnya berdakwahnya ini benar, tapi banyak yang salah paham ya, dan di situ saya juga mengalami itu ya. Seandainya saya bukan korban KDRT, orang-orang pasti masih mencibir, siapa Anda gitu kan. Oh ya jelaslah Anda temannya pasti membela. No, saya di sini benar-benar objektif ya, objektif, saya tidak subjektif ya, karena saya pernah mengalami itu dan berpikir jernih. Sesungguhnya ceramah Ustazah Oki ini benar-benar brilian sekali, memberikan jalur emas untuk wanita pada saat dizolimi, langsung mengadu ke Allah ya, begitu ya Miss Ida. Masya Allah. Potensi kedekatan wanita feeling dengan wanita feeling dalam kacamata ilmu Stephen ini bagaimana Miss? Dua perempuan feeling kuat yang berani bicara, yang kata-katanya berpengaruh ketika disatukan, misalnya nanti bikin acara, ya insya Allah mudah-mudahan double pengaruhnya ya, jadi double impact. Dua kekuatan yang menyatu kayak Avenger ya, semuanya punya kekuatannya masing-masing, tapi kemudian berperan. Kalau Zeda dari sisi entertainingnya, dari jurnalismenya, kemudian apalagi Zeda sekarang sudah hijrah ya, semakin, dan hijrahnya tuh bukan hijrah CSC, tapi memang karena pengalaman yang membuat begitu, dan itu jalan Allah gitu. Apalagi dipadukan dengan pengetahuan, pemahamannya Ustazah Oki tentang Islam, itu insya Allah akan keren banget gitu. Dan itu mesti akan mencabik-cabik banget tuh perasaan. Jadi kalau cerita hal yang menyentuh kayak gitu kan, ya layangan putus yang begitu aja kita langsung viral ya, langsung ikutan nangis gitu ya. Apalagi kalau itu kejadian nyata. Dan memang kejujuran itu, yang ini ya, yang selama ini Zeda aku dengar dan aku lihat dari sekian banyak klien, feeling itu mungkin ceritanya di meja konsul aja, tapi kalau udah dibawa ke luar, biasanya dia pengennya tetap tampak baik-baik aja. Nah ini ketika seorang feeling sudah mampu menunjukkan perasaannya seperti apa, ceritanya seperti apa, dia jujur, itu insya Allah malah jadi terapi untuk dirinya, dan bisa jadi itu inspirasi buat banyak orang. Berarti intinya termasuk figur Ustazah Oki Stiana Dewi ini sangat pandai mengolah emosi ya. Di saat dia diserang itu, kalau feeling yang tidak cerdas malah balik menyerang ya, denial emosi. Tapi karena beliau sosok feeling yang cerdas, justru beliau dengan kerendahan hatinya malah meminta maaf. Itu yang bikin saya Masya Allah, ini benar-benar rendah hati dan pengendalian emosi, pengelolaan emosinya sangat-sangat cerdas. Dan sebenarnya Ustazah Oki Stiana Dewi ini seorang feeling yang ibaratnya introvert ya, menebar cinta ya. Dan saya lihat cara Ustazah Oki Stiana Dewi mengungkapkan cintanya kepada masyarakat Indonesia itu adalah dengan cara berdakwah ya, berdakwah, berceramah, berbagi ilmu agama, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, kisah-kisah tauladan. Ini sebenarnya adalah bukti cinta seorang feeling yang ada pada sosok Ustazah Oki Stiana Dewi kepada masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau ada kesalahpahaman seperti ini benar-benar sesungguhnya disesalkan ya, karena kita coba belajar sama-sama menjadi netizen yang lebih memiliki empati juga ya, belajar untuk berkata atau memberikan pendapat dengan adab ya. Jangan mengeluarkan kata-kata negatif yang bisa melukai hati orang lain ya. Walaupun itu hanya dalam komentar media sosial, itu nanti akan dihisab oleh Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kekuatan seorang feeling introvert itu sesungguhnya yang ketika berbeda dengan feeling extrovert adalah karena dia dengan introvertnya datang dari dalam dirinya, maka dia mengusahakan dirinya menjadi teladan.
Maka tampak sekali pada Ustazah Oki ya, bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya, dengan keluarga besar, dengan adik-adiknya, dengan ibundanya, dengan suami, dengan anak-anaknya. Well, sometimes itu jadi tidak punya waktu untuk ngurusin recehan, celotehan di luar sana, karena sibuk dengan teladan dirinya sendiri. Itulah feeling introvert yang sesungguhnya. Kalau dia sibuk bertumbuh dengan dirinya sendiri, dia memberikan teladan buat orang lain, maka tanpa diminta, orang akan melihat, oh iya ya, oh begitu caranya menjadi ibu, oh begitu caranya ketika menghadapi ujian. Akhirnya tanpa banyak berkata-kata, orang sudah menilai bahwa belajar sesuatu dari dia gitu. Maka dia adalah contoh berjalan. Itu kekuatannya feeling introvert. Mengacu pada dua public figure ini ya, Ustazah Oki dan juga Zeda, ini sama-sama wanita feeling, dan mungkin di luar sana juga ada wanita feeling ya. Jadi kalau dua wanita feeling ini bertemu, potensi persahabatan, pengaruhnya ke masyarakat seperti apa, Miss? Kalau dalam score of friendship-nya, ini bagus banget ya, skornya tertinggi, skor 4, sama-sama feeling. Kemudian score of wellness, kekuatan kesehatannya, kalau ketika berdekatan insya Allah akan semakin membawa kesehatan, dampaknya begitu. Kalau dua yang sesama ini bersahabat dalam kasih sayang Allah, maka kemudian diniatkan untuk berbagi inspirasi buat banyak orang, maka insya Allah tadi dentumannya akan semakin besar. Mudah-mudahan begitu. Jadi kalau misal nih Zeda lagi kacau hatinya sebagai seorang feeling, begitu juga Ustazah Oki mungkin hatinya lagi kacau sebagai seorang feeling. Kalau kita berdekatan, sering bertemu, itu justru bisa sebagai penyembuh ya. Insya Allah wellnessnya mudah-mudahan jadi positif. Kalau misal dua sosok ini muncul dalam satu program misalnya, contohnya seperti itu, pengaruhnya sebesar apa sih Miss di masyarakat? Masing-masing kan sudah punya ini ya, punya followersnya, punya fans base-nya. Maka insya Allah nanti akan semakin double gitu kekuatannya. Dan mungkin bukan hanya kepada followersnya saja. Ketika dua orang feeling introvert ini mampu menjaga keteladanannya, menjaga hatinya, ketika bersama-sama itu hanya karena Allah saja, maka insya Allah nanti Allah dan seluruh makhluknya lah yang akan memperbesar dampaknya itu, mudah-mudahan. Sebagai seorang sesama feeling, Zeda kalau mengamati sosok Ustazah Oki Istina Dewi ini benar-benar feeling yang tangguh ya, feeling yang kuat, terlihat dari bagaimana cara beliau bertahan di dunia entertainment ya, di dunia penyiaran ya, di dunia pertelevisian, media sosial, eksistensinya Masya Allah itu butuh energi sekali, dan terlihat dari bagaimana beliau mendirikan dan juga memimpin pondok pesantren ya, membina, mengasuh hampir ribuan penghafal Al-Quran, Masya Allah. Ini feeling saya lihat, kita beberapa kali silaturahmi ke rumah Ustazah Oki, ternyata support sistemnya Masya Allah ya, memiliki suami intuiting seperti Bang Ori Fitrio, support sistemnya bagus sekali, Ria Ricis ya sebagai seorang YouTuber number one ya, dan juga dicintai juga oleh masyarakat Indonesia. Support sistemnya saya rasa ini wajar lah kalau melihat Ustazah Oki bisa setangguh ini, karena support sistemnya Masya Allah, ditambah lagi dengan religius ya, keyakinan ibadah beliau yang Masya Allah. Itu contoh sosok figur feeling yang memiliki support system yang bagus ya. Terciptalah seorang sosok Ustazah Oki Istina Dewi. Pertanyaannya, jika ada seorang feeling yang memiliki potensi berbicara yang bagus, memiliki potensi dicintai yang besar, tapi dia tidak memiliki support system yang sebagus itu, dalam arti support systemnya kurang, gimana Miss solusinya agar feeling ini tetap bisa menginspirasi? Hijrah, cari lingkungan yang baik. Jadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, kalau misalnya satu lingkungan, tadi teorinya ya, genetik plus lingkungan. Kalau lingkungannya tidak mendukung genetikanya, maka Rasulullah ajarkan untuk berhijrah. Sebagaimana dulu Mekah tidak kondusif lagi, maka perintah Allah adalah berhijrah ke Madinah. Kita juga begitu. Kalau support system kita tidak mendukung, ya cari dong support system yang lain. Kita masih punya pilihan untuk ikhtiar itu. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, maka kita sebagaimana teman kita. Kalau kita kumpulnya sama orang yang jualan parfum kan ikutan wangi, gitu. Sudah dipraktekkan oleh Zeda ya Miss ya, waktu di Surabaya merasa tidak mendapatkan support system dan hijrah tempat, itu juga mengikuti anjuran dari Rasulullah, harus hijrah tempat, mencari lingkungan yang baik ya, berhubungan dengan banyak orang soleh-soleha. Alhamdulillah betul yang dikatakan Miss Zeda. Sekarang ibaratnya spiritualismenya lebih baik dari sebelumnya ya, lebih kuat hati walaupun ujian masih terus ada. Ini juga masukan untuk orang-orang feeling di luar. Oke,
kita kalau melihat Ustazah Oki Stiana Dewi ini, Miss, sebenarnya kalau saya sebagai seorang feeling ya, introvert juga, darah O juga, kalau saya di posisi beliau, itu saya hancur loh. Ya, ibaratnya saya sudah berdakwah, saya sudah berusaha mengungkapkan cinta ke masyarakat Indonesia dengan berbagi ilmu, kisah tauladan, ya, berceramah, berdakwah seperti itu ada ungkapan cinta yang besar bagi seorang feeling. Tapi justru feedbacknya saya malah difitnah, saya malah dihujat, saya dicibir. Saya bisa membayangkan kalau itu terjadi kepada saya sebagai seorang feeling yang berdarah, oh hancur hati saya, hancur. Tapi kita melihat, saya yakin Ustazah Oki juga pasti hancur ya, segala sesuatu yang diniatkan baik belum tentu feedbacknya baik, orang belum tentu menerima baik, dan itu memang ujian dakwah dari sosok seorang Ustazah Oki. Dan kita melihat beliau ini bisa dan sangat pandai menutupi kehancuran dan kecewaan hatinya ya kepada masyarakat Indonesia yang mungkin berasumsi negatif kepada beliau ya, Miss Hidayah. Begini nih Zeda, kalau dalam konsep Stephen, kita bicara tidak hanya potensi saja. Potensi itu bentuknya bisa muncul atau tidak muncul. Nah, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Jadi kalau kita bicara tentang Stephen, kita akan bicara dua hal. Satu, potensinya apa, lalu digembleng jadi apa. Proses penggemblengan inilah yang Allah sangat inginkan, yang Allah nilai. Aku sesuai dengan ikhtiar hambaku. Ketika kita sudah mengerti betul esensi tentang kehidupan, tugas kita di dunia beribadah, maka gunakanlah potensi terbaik tadi dan gembleng. Semakin banyak ilmunya, semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan menghibur kita dengan caranya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pesan terakhir dari seorang pakar ilmu Stephen yang sudah mengetahui bahwa dua wanita ini adalah sosok feeling, introvert berdarah O. Pesan yang ingin disampaikan pada sosok public figure feeling, terutama untuk Ustazah Oki Stiana Dewi. Silahkan, Miss. Ya, Miss Hidayah bersyukur sekali Allah datangkan figur-figur hebat seperti Ustazah Oki, Zeda Salim, ya, yang insya Allah kehadirannya adalah menginspirasi. Mudah-mudahan Allah terus jaga hatinya. Mudah-mudahan Allah jaga hatinya menjadi lebih tenang, bersih, suci, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata baik yang akan berdampak besar bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan tokoh-tokoh hebat ini untuk ke jalan Allah, masuk ke dalam surganya melalui kata-kata yang disampaikan tadi yang menggerakkan hati banyak orang. Oke, mungkin ada nasihat khusus karena dua sosok ini kan public figure, jadi cenderung akan diserang hatinya oleh cibiran kata-kata dari netizen ya. Ada nasihat khusus mungkin, Miss? Ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, semakin besar dampaknya, semakin besar pengaruhnya, maka akan semakin besar cobaannya. Kalau siap untuk bertempur di situ, ya siap dengan konsekuensinya. Maka kita punya telinga, tapi juga kita punya dua telinga, tapi juga kita punya dua tangan untuk menutupnya. Jadi saringlah apa yang didengar, saringlah apa yang dilihat, lalu kemudian ambillah yang baik-baik saja. Kalau tidak perlu dibaca komennya, nggak usah dibaca. Tetap aja fokus dengan apa yang menjadi tujuan awalnya untuk berdakwah. Terus aja berjalan di situ, insya Allah bersama malaikat nanti akan terjaga. Kita memberikan masukan, kami berdua, saya dan juga Ustazah Oki merasa beruntung ya sudah tes Stephen ya, karena kita mengetahui kelebihan dan kecerdasan kami. Kalau kita tahu hasilnya feeling, ya sudah kita fokus pada kecerdasan kita. Oh, kecerdasannya apa? Berbicara, mempengaruhi, jadi berbicara, mempengaruhi. Jadi ada, kita temui beberapa orang feeling ya yang seharusnya cenderung suka berbicara, tapi kadang tidak banyak bicara. Itu what's wrong? Ada apa itu, Miss, dengan feeling yang seperti itu? Treatment lingkungan yang tidak tepat pada tipe feeling, kalau itu jatuhnya ke hati, ya aku dimarahin, aku kan padahal cuma pengen ngomong, aku kan pengen cerita, akhirnya membuat hatinya terluka, dan akhirnya apa? Ya udah mendingan aku diem aja. Jadi takut untuk bicara. Padahal sesungguhnya kalau udah ngerti nih, ya aku yakin juga Zeda nggak dari tiba-tiba langsung bisa cas-cicus suaranya menggelegar kayak gitu. Itu kan pasti ada proses latihannya ya. Jadi dengan mengerti bahwa punya bakat itu, dengan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dilatih dong. Tanya kursus langsung ke Mbak Zeda tuh bagaimana cara bicara. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pesan khusus untuk wanita feeling atau lelaki feeling, terutama itu public figure, sebagai seorang pakar ilmu Stephen. Ya, apa yang sudah Allah berikan bernama genetika ini adalah hadiah dari Allah. Inilah harta karun. Kalau harta karunnya berbentuk feeling, kekuatan utamanya adalah untuk mengerti orang lain, maka gunakanlah itu. Kalau kekuatannya adalah untuk menyampaikan isi hati dan membela orang lain, maka
latihlah di situ dan optimalkan, gunakan untuk kebermanfaatan orang. Karena Allah ciptakan kita nggak main-main. Allah ciptakan kita pasti ada tujuannya. Kalau kita mau menyenangkan hati Allah, maka gunakanlah potensi terbaiknya. Kalau kamu feeling, jadilah orang yang pandai bicara, menggerakkan hati banyak orang. Begitu. Ustazah Oki ya, untuk bisa terus tegar menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Jadi tetap jadi perempuan solihah yang berlapang dada ya. Oke, kita sudahi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada you because I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.